teman-teman Light Generation, kali ini kita akan recharge online bareng-bareng. Tapi sebelum itu kita mau nyembah Tuhan dulu ya. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Oh, Yesuslah. Oh, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam
menyenangkan, kasih-Mu yang sanggup menyembuhkan setiap hati yang hancur. Kasih-Mu mengubahkan hati kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat setiap cinta kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah di masa muda kami Tuhan, kami mau belajar lebih fokus lagi. Kami mau Tuhan mengerti apa yang jadi panggilan hidup kami ya Bapa. Kiranya Tuhan setiap hati yang terluka, setiap hati yang hancur, mungkin setiap hati yang kecewa Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap hati yang patah Tuhan, Engkau beri hati yang baru Tuhan. Engkau memulihkan setiap hati kami ya Bapa. Kiranya ya Bapa, hati kami penuh dengan cinta kasih-Mu dan kami cukup Tuhan atas kehadiran-Mu. Kami cukup Tuhan atas cinta-Mu Tuhan. Kami cukup Tuhan, kami merasa cukup atas setiap pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib ya Bapa. Terima kasih buat segalanya ya Bapa. Ampunilah Tuhan atas setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Kalau kami mungkin sering menyakiti perasaan-Mu, kami sering mengecewakan Engkau Tuhan. Kiranya ya Bapa, di setiap kami, di setiap anak-anak Life Generation Tuhan, akan lahir Tuhan setiap manusia-manusia yang baru, akan lahir hati-hati yang baru Tuhan, akan lahir hati yang haus buat jiwa-jiwa haus akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Hai guys, Light Generation, apa kabar? Saya senang sekali hari ini jumpa dengan kalian. Hari ini kita akan merenungkan, nggak lama kok ya. Maka dari itu jangan dimatiin YouTube-nya. Siapa tahu ada jawaban dari firman pada hari ini. Maka kita akan membaca satu bagian dari kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-6. Berkata sebagai berikut. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kisah ini muncul untuk orang-orang Yahudi atau orang Israel ketika mereka dalam tekanan yang begitu berat. Kalau kita baca Alkitab, mereka ini orang yang mokong. Sedikit saya kasih cerita ya. Dulu kan kalau pernah ikut sekolah minggu, mereka kan pernah dibuang di Mesir. Lalu pada waktu berteriak-teriak, dipimpin Musa balik lagi ke tanah Kanaan. Nah, pada waktu jalan balik itu, tahu tidak? Itu semua orang yang lahir di Mesir, orang Israel yang lahir di Mesir, itu dimatiin di padang gurun. Sisa Kaleb dan Yosua, itu generasi pertama. Maka itu di padang gurun itu muncullah generasi kedua. Maka muncul pula kitab Ulangan. Kayak kita ulangan itu loh, ulangan kan mengulang pelajaran dari guru-guru kan, maka disebut ulangan. Nah, orang-orang yang masuk ke Kanaan itu tetap dibela Tuhan loh. Di Kanaan pada waktu itu ada 7 bangsa yang hebat luar biasa, dan mereka takut pada waktu pengintaian Kaleb dan Yosua, mereka rasa seperti belalang, tapi yang dua ini, Kaleb dan Yosua, dia berani berkata, kita akan hadapi. Maka pada waktu mereka masuk, betul kan, Tuhan membela mereka, Tuhan menolong mereka, dan menang. Pada waktu mereka sudah ada di tanah Kanaan itu, sudah enak banget, sudah pacaran. Ayo, siapa yang belum punya pacar? Udah pacaran, mungkin mereka sudah belajar kitab Taurat, ada yang udah kawin, lalu anak-anaknya main-main, lalu kemudian ada pula yang sudah bangun rumah, ada yang nanam juga, mungkin kayak si Gaby itu kan, jurusan pertanian, dia mau nanam. Nah, pada waktu ketika mereka sudah enak luar biasa, tiba-tiba mereka bilang kepada Samuel. Mengapa mereka tiba-tiba bilang? Karena ketika dilihat di utara ada bangsa bukan Israel, di sebelah timur, kemudian di sebelah selatan, itu semua ada banyak bangsa-bangsa punya raja. Lalu mereka berteriak-teriak kepada Samuel, Samuel, kami butuh raja.
Pada waktu mereka teriak begitu, wah Samuel jeglek loh. Tahu jeglek? Rodok nelongso, agak mangkel dia. Pada waktu dia sudah tidak kuat Samuel melihat sikap mereka, Tuhan bicara kepada Samuel, Zam, tahu tidak? Mereka itu bukan tidak suka sama kamu. Dia nggak suka sama aku. Itu kata Tuhan kepada Samuel. Coba bayangkan saudara, bayangkan ya. Mereka itu dibela Tuhan, dipimpin Tuhan, diberi mujizat, dikasih makan. Perjalanan padang gurun sampai ke Israel itu, tahu tidak? Pakai sepatu nggak rusak-rusak loh. Pakai baju nggak hancur-hancur. Itu dipimpin luar biasa. Pada waktu masuk ke tanah Kanaan, itu perang menangan. Semuanya dilakukan oleh Tuhan. Tapi pada waktu enak, mereka tidak lagi suka dipimpin Tuhan. Dan Tuhan tahu diri. Maka dia berkata kepada Samuel, gini loh Sam, mereka itu bukan tidak suka sama kamu. Mereka itu nggak suka sama aku. Coba bayangkan, kalau kita ini, kalian itu sudah berbuat baik sama temanmu, tiba-tiba yang sana berkata, sudah, nggak kenal dia kok aku. Atau kamu sudah pernah menolong seseorang, tiba-tiba orang itu berkata, kapan ditolong? Coba perasaannya gimana? Siapa di sini yang pernah mencintai seseorang, tapi bertepuk sebelah tangan, nggak bunyi kan? Cuma satu begini, harus begini baru bunyi toh. Wah, kamu sudah mencintai dia. Mungkin kau seperti pengendara online itu, saya tidak nyebut mereknya, sudah dijemput, mau berangkat sekolah dijemput, pulang sekolah dijemput, tapi dianggap sebagai apa? Pengendara online. Padahal engkau punya hati, kamu punya hati, tetapi ternyata tidak ditanggapi. Apalagi ketika tahu malam minggu kamu datang ke tempat itu, tiba-tiba dia didatangi sama cowok lain. Di mana sakitnya? Di sini bukan? Wah, pada waktu sakit hati begini, nggak mau lagi ke gereja, nggak mau lagi ke youth. Salahnya apa gereja? Salahnya apa youth? Yang menyakitkan kan orang yang kamu taksir, dia nggak mau. Kan belum tentu dia mau juga, tapi kamu kecewa. Hari ini kita lihat orang-orang ini sudah dibela Tuhan luar biasa. Minta raja dikasih raja pertama siapa? Saul kan. Setelah itu Saul bikin dosa, ada Daud bikin dosa, ada Salomo. Setelah itu kerajaannya terpecah. Pada waktu terpecah nggak kapok, mereka terus bikin masalah. Mereka ada penyembahan berhala, mereka kawin mawin dengan semua orang, sembarangan orang. Disitulah Tuhan begitu marah kepada mereka. Namun Allah yang kita sembah bukan cuma marah, tapi Allah yang mengasihi. Itu yang membuat munculnya ayat yang ke-33, pasal 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan keadaan mereka, kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Hari ini saya tidak tahu keadaanmu kayak apa. Mungkin kau bingung mau mikir tentang sekolah, mikir tentang kuliah, mikir tentang masa depan, atau mungkin pernah berbuat salah, pernah suka nonton film porno, atau pernah menipu, menyakiti orang tua. Ingat, Tuhan bisa mengampuni. Hari ini buka hatimu, undang Yesus, maka engkau akan menikmati hidup yang berbeda. Dan kita lihat orang yang hidupnya berbeda itu terdapat di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 yang berkata sebagai berikut, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada 3 hal yang menarik. Orang yang sudah punya Yesus, orang yang bisa menikmati hidupnya dengan bagus, yang pertama, dia perlu menjaga hati. Pertama, hati dijaga. Jadi, hati itu jangan dilepas gitu. Hati harus dijaga. Kalau engkau tidak mau jaga hati, nanti ketika disakiti, marah-marah loh. Bagaimana jaga hati? Jaganya adalah ikuti firman Tuhan. Caranya, suka doa, suka baca Alkitab, suka bersekutu, suka kumpul sama teman-teman yang seiman. Bukan cuma seagama loh ya, seiman, sama-sama punya Yesus.
Kalau seagama itu sama-sama agama Kristen. Nah, orang seagama itu kadang suka nyontekan, kadang suka mukulan, kadang suka menghina. Kalau seiman kagak boleh. Kenapa? Orang yang seiman itu hidupnya, hatinya dijaga. Kalau kita tidak mau jaga hati, maka gampang kebobolan. Coba lihat, rumah kalian kan ada pintu. Kenapa nggak dibuka aja? Kan tetangga teman semua. Tapi kenapa kok ditutup? Karena sedang jaga supaya tidak ada orang masuk. Hati dijaga, itu pertama. Tapi yang kedua, yaitu hati perlu waspada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bukan cuma dijaga, tapi waspada. Sekarang di banyak rumah kan ada CCTV. Kenapa? Kan sudah ditutup, mestinya sudah aman. Sudah ada guguknya di situ, sudah ada security di situ. Tapi kenapa kok pakai CCTV? Karena itu waspada. Kan ada acara televisi, waspadalah, waspadalah. Nah, pada waktu waspada, bukan cuma jaga, tapi lebih daripada jaga. Maka kita sudah jaga hati sesuai firman. Waspadanya bagaimana? Waspadanya kalau ada orang menyakiti, jangan gampang terpancing. Jangan gampang ikut-ikutan. Ya ampun, semuanya ini kok nyonteknya berkelompok. Masa aku nggak nyontek? Maka perlu waspada. Bagaimana hati kita supaya tidak tersakiti? Maka yang ketiga terdapat di bagian bawahnya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang pertama hati dijaga, yang kedua hati waspada, yang ketiga hati segar. Kalau segar kan enak kan, terpancar kehidupan. Jadi kalau hari ini jengkel sama pacarmu, rugi. Nanti wajahmu cemberut. Nanti belum tua, wajah sudah keriput. Pada waktu hati segar, itu akan terpancar kehidupan. Kumpul sama kita seneng loh. Siapa di sini kalau kita datang semuanya semburat, mencar semua. Kenapa? Karena kita datang tidak membawa kesegaran. Pada waktu kita datang tidak menjadi berkat. Jadi hatinya segar, itu akan memancar sesuatu yang sifatnya ilahi, akan menolong orang. Oh, ini toh orang Kristen. Mungkin di sekolahan teman-temanmu bukan orang Kristen. Kamu takut untuk menceritakan Yesus. Bagaimana supaya tetap engkau ceritakan? Karena engkau cinta Tuhan, punya hati yang segar. Hatimu baik, perilaku kita jadi baik. Maka ketika mereka lihat hidup kita, lalu mereka berkata, ya ampun, meskipun keadaannya susah, keadaannya menyedihkan, tapi kok wajahnya berseri-seri ya? Kenapa kok dia bisa berseri-seri? Karena hatinya segar. Kenapa hatinya segar? Karena dia waspada. Dia melihat sekitarnya, segala sesuatu yang membuat dia tidak bertumbuh, dia tidak mau kumpul. Maka itu kita perlu punya teman banyak. Tapi kita harus bersekutu dengan saudara seiman. Saya kasih ilustrasi. Siapa di sini yang suka pakai Android? Siapa di sini yang punya HP nggak pernah habis baterainya? Tak beli 1 miliar? Punya? Nggak punya kan? Maka ketika baterainya habis, itu dicas ya. Pada waktu dicas, kemudian dipakai lagi, habis enggak? Habis kan? Ini ada orang, anak muda, dia jengkel karena dia suka main PUBG. Dia main, kok baterai habis terus. Lalu suatu hari, dia cas langsung 1 minggu. Apa jadinya? Jebol. Pernah nyoba? Belum pernah nyoba kok ngomong jebol kan? Pada waktu dicas, selama, kalau HP yang zaman dulu, zaman jadul, itu kalau dicas itu bisa melembung loh. Tapi kalau HP sekarang dicas, konektornya itu akan terputus sendiri, akan mati sendiri. Nggak bisa dicas berjam-jam. Apalagi sekarang ada fast charge, casnya cepet sekali. Pada waktu sudah penuh harus dipakai. Pada waktu dipakai keluar lagi. Ketika habis dicas lagi.
Itu manusia juga gitu. Kalau hari ini kamu kumpul sama teman-temanmu, dimanapun kau kumpul, mungkin 7 hari kali 6 hari kali 24 jam, 7 hari anggapnya kali 23 jam. 1 jamnya dengar firman kayak begini. Ngecasnya 1 jam untuk menghidupi 24 kali 6, 23 kali 1. Mana tahan? Maka itu tiap hari berdoa sendiri di kamar, di tempat tidurmu. Jangan nangis-nangis kalau ngadepi masalah. Punya Tuhan kan? Teriak sama Tuhan ketika ada ujian. Nggak bisa aku. Bisa doa kepada Tuhan. Kalau diputus pacar, aduh pacarku pergi. Itu masih banyak manusia lain. Apa istimewanya dia? Daripada nanti menikah sama dia, bermasalah, kan Tuhan baik. Maka dari itu, kita perlu waspada. Dan yang pertama, hatimu perlu dijaga. Bagaimana kita jaga hati? Harus punya Yesus. Ada Roh Kudus, dia yang akan jaga. Tapi tiap hari harus waspada. Jangan ikut berbuat dosa. Temen nyontek itu hak asasi. Kamu punya hak asasi, nggak nyontek. Dan hati segar, semuanya boleh mukanya seperti pepaya jatuh dari lantai 3. Tahu, pernah lihat pepaya jatuh lantai 3? Pesok semua kan? Bangun pagi marah-marah, percuma. Nanti sudah capek marah, semua biasa-biasa kok. Mendingan punya hati segar, kemudian cerita ke teman-teman tentang ini loh aku punya Tuhan. Kalau kamu punya Tuhan, hidupnya harus berubah. Sehingga kita akan terbebas dari rasa sakit hati, rasa dendam, rasa jengkel, rasa marah. Karena kita punya Tuhan yang bisa memberikan segala sesuatu, tetapi keputusan tergantung kita. Oke guys, kita sudah menikmati firman gak lama toh. Sekarang tundukkan kepala masing-masing. Saya berikan waktu sejenak. Kalian berdoa sendiri ya. Berdoa. Masih tahu berdoa kan? Berdoa sendiri. Gak lama kok. 15 detik aja. Apa isi doanya? Saya kan sudah nyampein firman. Sekarang apa isi doanya? Dapat berkat enggak? Kau dapat berkat doa sama Tuhan, atau dapat sesuatu yang wow, tling, eureka, kayak Albert Einstein. Nah, doa juga. Ya ampun, iya ya, ngapain aku ngamuk-ngamuk. Nah, sekarang 15 detik, masing-masing doa sendiri. Ayo silakan doa ya masing-masing. Nanti setelah itu saya akan doakan kalian. Oke, 15 detik masing-masing doa. Semua doa, ayo. Tuhan Yesus, kami senang hari ini sudah menikmati firman Tuhan. Berikan kekuatan kepada Light Generation yang lagi menikmati siaran ini. Mereka menemukan cara baru untuk hidup bahagia. Tidak menyusahkan orang tua, tidak menyakiti teman-temannya. Karena mereka punya hati gembira. Dan Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berkati mereka semua ya Tuhan Yesus, supaya mereka bersemangat untuk bisa menghadapi tantangan masa depan. Tidak gampang loyo, berjuang terus. Karena punya Tuhan bukan cuma pandai menciptakan, tapi tetap memelihara, mengasihi kami semua sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan yuk. Amin. Tuhan Yesus memberkati.